5 hari 4 malam di Gunung Argopuro, berangkat dari basecamp Baderan, berakhir di basecamp Remi. Sempat salah manajemen logistik hingga tim kami pecah berpencar di tengah hutan. Semuanya terangkum dalam dokumentasi ini. Argopuro, Assalamualaikum. Sampai berlari, teman-teman nggak segera ketemu. Aduh, mulai stres teman-teman. Perjalanan dimulai, berangkat dari rumah naik kereta dari stasiun Krombo Purwodadi menuju stasiun Pasar Turi. Saya sendirian dan nantinya bertemu dengan 3 kawan lainnya di Surabaya. Berangkat lebih awal supaya tidak ketinggalan kereta. Pukul 1 siang, kereta mulai melaju membawa saya ke tujuan akhir di Surabaya. Demi menghemat biaya, saya menaiki kereta ekonomi. Di perjalanan kami saling bertukar informasi dengan tim yang berangkat dari Bandung. Sepertinya saya bakalan tiba lebih dulu. Setelah 4 jam di kereta, akhirnya sampai juga di stasiun Pasar Turi. Teman-teman dari Bandung mengabarkan bahwa mereka akan sampai di stasiun Gubeng sekitar jam 9 malam. Oh iya, tim pendakian kali ini berjumlah 4 orang, termasuk saya. Satu orang yang saya kenal adalah Rizky. Dia teman Andi yang saya kenal saat mendaki Gunung Guntur di Garut dulu. Sebelumnya Rizky berencana mendaki hanya bersama Mang Basir, kemudian saya ikut. Selanjutnya temannya Mang Basir yaitu Mang Ilham juga ingin ikut. Udah nunggu dari sore di stasiun. Sekarang saya mau ke terminal Bungrasi karena ketemu teman-teman di sana. Dari sore sampai malam nih, sampai sepi semua nih. Perjalanan masih panjang. Jam setengah 10 saya berangkat ke terminal Bungrasi naik ojek online. Rizky dan kawan-kawan naik becak menuju ke terminal. Setengah jam kemudian saya lebih dulu tiba. Wajah kami sedikit kesal karena ulah calo di terminal. Mereka tak tanggung-tanggung menawarkan tarif harga tiket. Ada yang 145.000 dan 55.000 per orang. Padahal tarif menuju Probolinggo umumnya kisaran 30.000 sampai 45.000 per orang. Akhirnya kami menaiki bus Akasi yang baru saja keluar dari pintu terminal dengan tarif 30.000 per orang. Pukul 1:15 kami berangkat menuju Probolinggo yang nantinya lanjut turun di alun-alun Besuki dengan menaiki bus yang sama. Rubi ikan, rambat sapi, kacang goreng. Kacang goreng. Ini rekomendasi di sini. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam lewat 45 menit, kami sampai di alun-alun Besuki pukul 5. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum nanti naik ojek menuju basecamp Baderan. Jam 6 kami berangkat naik ojek dengan tarif 50.000 per orang menuju basecamp Baderan. Kami mampir ke warung kelontong membeli logistik makanan. Untuk bertahan hidup selama 5 hari di gunung, maka kami pastikan membeli bahan makanan lebih banyak dari pendakian biasanya. Usai membeli beras, sayuran, mie instan, bumbu masak, sosis, saus, telur, minyak goreng, dan lain-lain, kami melanjutkan perjalanan lagi. Tepat 1 jam perjalanan, kami sampai di basecamp pukul 7. Basecamp masih sepi, ruang simaksi juga belum dibuka. Namun di dalam basecamp nampaknya sudah ada pendaki lain. Sepertinya mereka masih tertidur. Basecampnya memang kecil, hanya dapat menampung sekitar 3 rombongan. Kami memutuskan untuk beristirahat di basecamp dan memulai pendakian esok hari. Sembari menunggu malam, kami memanfaatkan waktu untuk berfoto di area basecamp. Setelahnya, saya lebih banyak berbincang dengan pendaki lain dan juga istirahat. Mobil yang ini ya saya, nggak apa-apa. Apa? Bandung.
Ambil yang Bandung ya boleh. Enggak ini aja ya, nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Paginya kami Udah di mengurus Bandung maksi kan, ya? dengan biaya 20.000 per hari per orang. Jika 5 hari 4 malam, maka biaya kita per orang 80.000. Buat kalian yang akan mendaki Gunung Argopuro dan ingin berkoordinasi terlebih dahulu dari rumah dengan penjaga basecamp yaitu Bapak Samaji, maka kalian bisa menghubungi beliau dengan nomor HP yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Makan dulu sebelum pendakian biar badannya kuat. Untuk mempersiapkan tenaga, maka perut perlu diisi dulu. 100 meter dari basecamp ada satu warung yang menjual nasi. Kami sarapan di sini dengan tarif makan 10.000 per porsi sudah termasuk teh hangat. Semalam kami juga makan di tempat ini sambil berbincang dengan bapak warga sini membicarakan tentang kisah-kisah mistis dan pantangan-pantangan saat mendaki Gunung Argopuro. Satu orang saya kira guide-nya itu menghandle untuk 4 orang. Taunya satu orang satu guide gitu. Seberes makan, Rizky menelpon guide pendakian Gunung Raung karena setelah ini kami ada rencana melanjutkan ke Raung, namun tetap melihat kondisi fisik dulu setelah turun dari Argopuro nanti. Dari kemarin ada 3 rombongan pendaki yang akan mendaki Gunung Argopuro via Badran. Satu tim berangkat kemarin pagi, 2 tim berangkat pagi ini, dan kami berangkat paling terakhir. Seberes packing, kami siap untuk memulai pendakian. Menuju batas Makadam, umumnya para pendaki naik ojek dengan tarif 50.000 per orang. Dari basecamp jaraknya sekitar 4 km dan waktu tempuh naik motor berkisar 12 menit. Tapi sebelum berdoa ya saling jaga etika juga, kata warga di bawah kan, kita ini sebagai tamu di sini, jaga sopan santun, jaga tutur kata, dan jangan ambil apapun lah ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Argopuro sukses. Usai berdoa, pukul 9:20 kami mulai pendakian dari batas Makadam. Medan yang kami lewati masih melalui jalanan utama akses menuju hutan dengan kontur tanah berdebu serta terik matahari yang mulai terasa. Istirahat pertama, termasuknya masih pemanasan ini. Setelah lewat dari kawasan ladang pertanian warga, saat ini kami sudah memasuki kawasan hutan. Tubuh masih proses penyesuaian mendaki. Di awal kami lebih sering istirahat. Menuju mata air 1, kontur trek pendakian jalanan datar. Suara kicau burung ramai terdengar di telinga, menandakan bahwa kelestarian fauna di Gunung Argopuro menurut saya masih terjaga. Dan kabarnya jika beruntung di Cikasur nanti kita bisa melihat merak. Istirahat lagi. Kalau ini benar-benar mendaki gunung teman-teman. Sepi, jalan terus. Pohonnya besar-besar. Rencananya kami akan bermalam di mata air 2. Oleh karena itu kami tidak terlalu terburu-buru mengejar waktu. Santai tapi juga tidak mau beristirahat terlalu lama. Setelah 2,5 jam perjalanan, tepatnya pukul 11:40 kami sampai di mata air 1. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Tenang, semakin dalam masuk ke hutan, saya dan kawan-kawan merasakan ketenangan dari hiruk-pikuk dunia pekerjaan. Pendakian ini terrealisasi bermula dari keinginan Rizky yang sedang free selepas dari selesainya kontrak pekerjaan dia, mengajak Mang Basir karena dia juga berbisnis online sama halnya dengan saya.
Kemudian Mang Ilham yang ternyata juga punya usaha produksi sepatu. Beruntungnya kami tidak akan dikejar oleh waktu dan siap menikmati perjalanan ini dari hari pertama sampai nanti selesai turun di basecamp Remi. Fisik kami mulai teruji, nafas mulai berat, dan Mang Basir melepas kemejanya karena terlalu banyak keringat yang keluar. Saat ini kami sampai di perbatasan motor. Kondisi jalan sengaja ditutup supaya motor tidak bisa masuk lebih jauh ke dalam. Gimana mungkin kemutingnya maghrib jam 7 atau jam 8 teu nyaman ayo bangun tenda malam teh. Argo puro luar biasa. Menuju mata air 2, kontur trek datar dan sedikit berdebu. Estimasi perjalanan kurang lebih 2 jam. Sekarang jam 1. Karena perjalanan santai, kami memutuskan untuk ngopi dulu. Ngopi, mantap. Sekarang lagi istirahat menuju pos 2. Waktunya ngopi dulu sama rokok Pundi Mas. Berapa bro harganya bro? Harganya cuma 7.500. Selepas ngopi dan juga dongeng-dongeng tentang kisah-kisah pendaki yang meninggal di gunung, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Stamina mulai oke lagi, serta tak sabar ingin segera sampai di mata air 2. Bayangan saya kayaknya nikmat sekali, sehabis ini mendirikan tenda, masak-masak, ngeteh, ngobrol-ngobrol santai, tiduran. Sekali lagi harus bersabar. Sehabis kontur jalan turun, jalur pendakian mulai nanjak sedikit demi sedikit. Nafas kami pun mulai ngos-ngosan kalau orang Jawa bilang. Setelah melewati jalur yang nanjak, kita beristirahat lagi di antara ranting. Luar biasa. Komo orang darinya humpul. Paling emane Sebelum sampai di mata air 2, jalur trek pendakian membelah padang ilalang. Meskipun musim kemarau, namun tanaman ini cukup kuat bertahan dan masih hijau walaupun beberapa daunnya mulai menguning. Lalu teman-teman, sekarang kita udah sampai di mata air 2. Perjalanan tadi dari batas hutan sekitar 4,5 jam. Tadi si Rizky cari tahu normalnya biasanya 7 jam, kita bisa 4,5 jam. Karena emang dia jalannya cepet banget nih. Jam 2 siang kami sampai di mata air 2. Kita mau menuju ke mata air. Dari jalur pendakian ke kanan teman-teman, turun. Tuh. Curam teman-teman.